Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Putri Munte dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan saya amanah untuk membuat video presentasi ini. Di dalam mata kuliah pendekatan sistemgram PMI ada materi yang membahas mengenai sejarah lahirnya pendekatan paradigma ketergantungan. Nah, menurut Teotonio dos Santos, dependensi ketergantungan adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Nah, hubungan saling ketergantungan antara dua sistem ekonomi atau lebih terjadi bila ekonomi beberapa negara yang dominan bisa berekspansi dan bisa berdiri sendiri, sedangkan ekonomi di negara lainnya atau negara yang bergantung mengalami perubahan hanya sebagai akibat dari ekspansi tersebut, baik positif maupun negatif. Nah, kemudian awal mula lahirnya teori ketergantungan atau teori dependensi ini dikembangkan pada akhir tahun 1950-an oleh Raul Presibig, yaitu Direktur Ekonomi Commission for Latin America atau ECLA. Dalam hal ini, Raul dan temannya bimbang terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju yang tumbuh sangat pesat, namun tidak serta-merta memberikan perkembangan yang sama kepada pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin. Bahkan dalam kajiannya, mereka mendapati aktivitas ekonomi di negara-negara yang lebih kaya seringkali membawa kepada masalah-masalah ekonomi di negara-negara miskin. Nah, teori dependensi kemudian segera menyebar dengan cepat di belahan Amerika Utara pada akhir tahun 1960-an oleh Andre Gunder Frank yang kebetulan berada di Amerika Utara pada tahun 1960-an saat itu. Kemudian selanjutnya ada 3 bentuk teori ketergantungan. Yang pertama yaitu ketergantungan kolonial. Ketergantungan kolonial adalah terjadi dalam bentuk penguasaan penjajah atau negara pusat terhadap negara pinggiran. Kemudian yang kedua, ketergantungan finansial, yaitu negara pinggiran secara politis merdeka, tetapi dalam kenyataannya negara pinggiran ini masih dikuasai oleh kekuatan-kekuatan finansial dari negara pusat. Yang ketiga yaitu ketergantungan teknologi industrial. Nah, ini adalah bentuk ketergantungan baru. Kegiatan ekonomi di negara-negara pinggiran tidak lagi mengekspor bahan mentah untuk keperluan industri di negara pusat. Perusahaan-perusahaan multinasional dari negara pusat dari mulai menanamkan modalnya untuk kegiatan industri di negara pinggiran yang produknya ditujukan ke dalam pasar di negara-negara pinggiran. Nah, selanjutnya yaitu ada dua jenis teori ketergantungan. Yang pertama yaitu ketergantungan sosial atau dependensi klasik. Nah, dependensi klasik merupakan gagasan dari Andre Gunder Frank dengan perspektif tentang pembangunan keterbelakangan. Ketergantungan jenis ini menjelaskan pemikir Frank yang merupakan seorang ahli ekonomi Amerika, yaitu tentang adanya perspektif keterbelakangan. Yang kedua yaitu ketergantungan sosial atau dependensi modern. Merupakan gagasan dari Fernando Henrique Cardoso dengan perspektif tentang pembangunan dalam suatu ketergantungan. Adanya gejala pembangunan serta ketergantungan yang berjalan secara beriringan, di mana gejala pembangunan serta ketergantungan ini sebagai associative dependent development atau pembangunan yang ketergantungan merupakan keikutsertaan. Nah, yang terakhir yaitu sebab terjadinya paradigma ketergantungan. Penyebab terjadinya paradigma ketergantungan yaitu diakibatkan oleh keterpurukan dalam nilai perdagangan. Situasi dari adanya ketergantungan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses polarisasi regional dalam sistem ekonomi global. Di satu pihak, adanya aliran surplus ekonomi yang berasal dari dunia ketiga akan menyebabkan keterbelakangan. Namun di sisi lain, hal tersebut akan memicu faktor yang mendorong lajunya pembangunan yang ada di negara maju. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari materi sejarah lahirnya perkembangan teori ketergantungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.